Sedangkan saya, kalau kemungkinan pada akhirnya adalah su'ul khatimah, akhir yang buruk, maka kita semakin jauh dari Tuhan. Maka dia lebih baik daripada saya. Kemungkinannya gitu. Cara sikap itu. Al-Ghazali kemudian mengatakan wa annal annal kabir man huwa kabirun indallah. Itu orang yang hebat itu, orang yang besar itu adalah yang besar menurut Allah. Wa dzalika mauqufun al khatimah, dan itu tergantung pada akhir hidup. Bagaimana di hadapan Allah seorang itu akan dihargai, dihormati, dan dia besar dia menjadi manusia yang masuk neraka. Tapi sebaliknya, boleh jadi orang melakukan kejahatan dari awal dulu, tapi begitu satu jengkal dia berbuat baik. Gitu. Dia iman lah kalau berkafir, kemudian masuk Islam, kemudian taubat, dan dia menyesali apa yang telah dilakukannya, kemudian dia wafat, maka dia husnul khatimah. Yang paling penting bagi kita lalu ini adalah husnul khatimah, akhir yang baik. Nah, di sini kan wazalika akhir baik dan tidak baik itu mauqufun alal khatimah, tergantung pada akhir itu. Wa hiya mashkukun fiha, dan ini tidak bisa kita duga. Tidak ada seorang pun yang dapat menduga apa keadaan kita pada akhir. Manusia berubah-ubah, bisa berganti-ganti situasi. Hati itu begitu. Wa inna ma subyal qalbu li annahu yataqallabu. Bahasa Arab, hati itu adalah qalbu. Mengapa disebut qalbu? Karena berganti-ganti, berubah-ubah satu saja bisa terjadi. Fa yushkuruka khawfal khatimah an tatakabbaru ma'asyakki fiha la ibadillah. Karena itu kamu seharusnya waspada terhadap akhir hayatmu itu. Jadi harus waspada terhadap akhir hayat. Sibuklah terus senantiasa melakukan kebaikan. Jadi sebetulnya memberi peringatan kepada kita bahwa hendaklah kita selalu berbuat baik. Sebab akhir hayat tidak pernah kita ketahui. Boleh jadi kita ketika kita sekarang pulang tiba-tiba meninggal, tidak tahu. Jadi itulah. Fayaqiduka wa imanuka fil hali la yunaqidu tanbizaka at-taghayyur fil istiqbal. Keyakinanmu atau keimananmu hari ini tidak berarti akan selalu begitu. La yunaqidu tanbizaka. Ada kemungkinan ditolak keimanan, pertentangan keimanan. Ada terjadi perubahan dari keyakinan menjadi tidak yakin pada Tuhan. Itu kemungkinan itu bisa terjadi, kurang paling saya bacakan. Fa inna Allah Ta'ala muqallibal qulub. Fa inna Allah Ta'ala muqallibul qulub. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Dialah yang memberi petunjuk kepada orang yang siapapun yang dikehendaki oleh Dia, dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Hati bukan kekuasaan orang manusia, tapi itu ada di tangan Tuhan. Karena itu tidak bisa menyebutkan kita untuk Islam menghukumi orang, menghukumi hati orang, menghukumi keyakinan orang. Itu sama sekali tidak bisa. Itu hak prerogatif Tuhan. Betapa banyak hadis Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Nabi itu berharap sekali pamannya katanya yang kafir itu agar beriman kepada dirinya. Tetapi tetap tidak. Abu Jahal, Abu Lahab tetap saja, kamu tidak, Muhammad kata Tuhan, tidak dapat memberikan petunjuk orang untuk beriman. Innaka la tahdi man ahbabta, kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang berikan petunjuk, maka dia beriman. Situ. Wal akhbaru fil hasad wal kibri wal riya wal ujubi kasiratun. Hadis Nabi yang menceritakan tentang hasad atau iri hati, kibr, kesombongan, riya, pamer, pencitraan diri, pencitraan supaya dianggap hebat, supaya amalnya dipuji oleh orang. Wal ujub, ya ujub itu menganggap dirinya lebih hebat dari yang orang lain, lebih baik dari yang lain. Kalau ujub itu, ujub yang kita sudah jelaskan adalah kita menganggap kita lebih baik daripada yang lain. Yang lain lebih rendah pada kita. Jadi dengan merendahkan orang lain, menganggap dirinya sendiri, itu namanya ujub. Oke. Tapi di sini wa yakfika fiha haditsun wahidun jami'un. Tetapi cukuplah bagimu satu hadis saja yang lengkap untuk membahas ini. Faqad rawa Ibnu Mubarak bi isnadihi an rajulin. Ibnu Mubarak dengan sanadnya dan transmisinya dari seseorang, annahu qala, bahwa orang tersebut mengatakan li Mu'adz, kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi. Ada seseorang yang bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, haditsni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz, tolong ceritakan kepada saya atau sampaikan kepada saya sebuah hadis Nabi yang kamu dengar, yang Anda dengar dari Nabi, orang malaikat sebagai penjaga pintu langit itu. Gitu ya. Saya selalu ingin mengatakan bahwa hal-hal yang metafisis itu tidak bisa dilogikakan, susah logikanya, nggak bisa karena nggak pernah pengalaman. Tidak ada yang bisa. Ya. Jadi begitulah Tuhan ciptakan langit sendiri, gambar-gambarkan begitu ya. Ada pintunya di mana kita nggak tahu. Sekali. Dan jadi setiap pintu dari 7 pintu langit itu dijaga oleh seorang malaikat. Oke, masih penjaga pintu. Fatas'adul hafadhatu bi amal 'abdi min hayni yasbihu hatta ila hayni yumsi. Ada malaikat, jadi ada malaikat banyak. Ada yang menjaga pintu, ada yang selalu mencatat amal-amalan manusia. Di tengah-tengah kita ini setiap hari ini, dimanapun kita, ini ada malaikat 2 yang mencatat amal kita, amal baik dan amal buruk. Catat. Bahkan bukan hanya amal tindakan anggota badan, tetapi juga detak, pikiran itu dicatat, hasrat itu dicatat, begitu ya, baik pikir dicatat oleh malaikat. Kemudian fatas'adul hafalatu bi amal 'abdi, ada malaikat yang menjaga amal ini, yang mencatat amal itu, datang naik ke langit, membawa
amal itu bercahaya. Bagus sekali amalnya. Gambarkan amal itu ada dalam sebuah kotak yang bercahaya. Nurun lahu nurun kanuri syams, bagaikan cahaya matahari. Hatta idza sa'ada bihi ila samai dunya zakathu wa kasarathu. Malaikat yang membawa amal baik ini memuji-muji, ini orang, amal orang ini hebat sekali, banyak dan hebat. Fayaqul malakul muwakkalu biha bil hafadhah idribu bihadzal amal wajha sahibihi. Tetapi ketika bertemu dengan malaikat penjaga pintu langit itu satu itu, malaikat penjaga pintu langit itu mengatakan kepada malaikat pembawa amal baik itu, amal yang banyak itu, lemparkan amal-amal yang bagus itu, yang kamu anggap bagus itu, yang bagaikan cahaya matahari itu. Aku adalah malaikat yang mencatat ghibah. Ghibah itu apa ya? Menceritakan keburukan orang lain di hadapan publik. Menceritakan keburukan orang lain di hadapan publik. Kita sudah membicarakan ini beberapa waktu yang lalu. Andai kata omongan saya tentang orang itu diketahui oleh orang itu, maka dia akan marah. Itu namanya ghibah. Sayalah yang menjaga, yang mencatat ghibah. Begitu ya. Amarani Rabbi alla ad'a amala man irtaba an-nasa yujawizu ila ghairi. Saya diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga, jangan sampai lolos. Jangan sampai lolos melewati saya tentang ghibah itu, bergunjing itu. Gunjingan dia jangan sampai lolos, saya pasti akan catat. Summa qala ta'ti al-hawad bi'amali salih. Summa ta'ti al-hawad bi'amali salih min amal antik. Oh sudah, gitu ya. Jadi meskipun perbuatan orang itu baik, banyak, tapi dia suka ghibah, kata dia, tetap tidak akan bisa diterima amal itu, amal baik. Apa ya? Ya ghibah nanti ada adu domba, ada menjelek-jelekan orang. Kemudian ada lagi penjaga amal soleh, sama juga. Lahu nurun fadzakki wa tukatsiru hatta tablugha ila samai tsaniyah. Ada lagi malaikat yang membawa amal orang yang baik-baik itu naik ke langit kedua. Sekarang juga di stop. Malaikat yang membawa amal ini juga mengatakan ini amalnya hebat, amal perbuatan orang ini hebat sekali, banyak sekali, soleh. Tapi boleh stop. Nanti dulu periksa. Itu ya. Fayaqulu malakul muwakkalu biha qifu. Ya. Kamu berhenti dulu. Jangan masuk dulu. Fayaqulu lahum malakul muwakkalu biha qifu wa qifu bihadzal amal wa tasahibihi. Buanglah amal baik itu semua yang kamu anggap baik itu. Mengapa? Innahu arada bi'amalihi aradad dunya. Karena mengapa ditolak? Karena amal yang dilakukan oleh dia itu bukan untuk saya, untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan duniawi. Jadi sudah, kepentingannya sudah selesai, sudah tidak bisa lagi. Buang, tidak akan bisa diterima. Karena bukan untuk saya, tapi untuk dunia, untuk kesenangan-kesenangan di dunia itu. Dipuji misalnya, penghargaan apa? Wah, banyak sekali. Ada malikul fakhr. Akulah malaikat menjaga kebanggaan orang, membanggakan diri dengan puji tadi.
Saya diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak boleh lepas melepaskan atau lolos amalnya seseorang pada yang lain. Annahu kana yaftakhiru 'ala an-nas fi mujalasihi. Malaikat ini mengatakan, malaikat penjaga pintu langit kedua itu mengatakan, orang ini yang punya amal ini itu agak itu kayak sombong, tapi bukan sombong, ya diri hebat lah, ingin dipuji orang itu di tempat-tempat pertemuan mereka, menonjol, ingin dianggap menonjol, hingga dianggap lebih baik daripada orang lain. Batas adu qala al-fadl amal abdi yabtahi nuran bi sadaqatin wa salatin wa siyamin. Kemudian ada lagi ceritanya nih. Nabi mengatakan kepada Mu'adz tadi, ada lagi. Ada malaikat yang menjaga, yang mencatat amal perbuatan seorang hamba yang juga bercahaya karena sedekahnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak. Banyak sedekah, puasa, sholat. Sampai-sampai yang menjaga amal ini mengagum kepada orang ini. Fa'ijawizu Nabi As-Sama'i Salisa, kemudian dibawalah amal itu oleh malaikat yang mencatat amal puasa, sedekah dan sholat tadi ke langit ketiga. Fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu bihaqifu wadribu, sama saja malaikat penjaga langit ketiga juga menghentikan malaikat membawa amal itu dan mintakan dibuang itu. Kalau bungkusan itu bungkusan yang berisi amal, berisi kekayaan lah, gitu, misalnya buang, berisi emas lah misalnya, buang tuh. Wadribu bihadzal amali wajha sahibi, kemukan. Ana malikul kibr, akulah penjaga, malaikat penjaga amal kesombongan. Di malaikat yang menjaga orang sombong atau enggak, kalau sombong atau jadi tapi Tuhan amaroni Rabbi alla ad'a amalahu ijabizu. Ulang kali seperti itu Tuhan memerintahkan kepada saya agar jangan sampai ada hamba yang melewati saya dari amal kiber itu, atau sombong itu. Dia sombong, dia merasa besar, sementara yang lain kecil, dia anggap kecil. Dia mengaku dirinya orang hebat, sementara orang yang lain kecil, merendahkan orang lain. Wa tas'adul hafadhatu bi amalin yajzu kama yazul kawkab ad-duri wa lahu tawi min tasbihin wa salatin wa sa'in hajjin umratin. Ada lagi hampir sama, bawa amal, malaikatnya membawa amal, baca tasbih, sholat, puasa, haji, umroh. Sering umroh tiap tahun, maka setahun berapa kali umroh, haji, terus puasanya Senin Kemis puasa, banyak sekali. Hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi'ah, sampai kepada malaikat langit keempat. Fa yaqulahum muwakkalu bihaqif wa dhribu bihadzal amal. Sama saja prosesnya seperti tadi, buang lagi. Mengapa? Karena ini adalah orang yang sombong. Kemudian yang sudah ana sahibul ujub. Tadi yang saya katakan ujub itu sombongan diri, mengagumi diri sendiri, merasa benar sendiri, yang lain salah. Itu sama sekali oleh Tuhan tidak bisa terima amalnya itu. Orang yang seperti itu ya.
Kemudian yang ke naik lagi, membawa lagi amal yang baik lagi, baik sampai ke langit yang kelima. Kanahu al-urusul mazfufah ila ba'liha. Oh, katanya amalnya itu bagaikan bidadari, bagaikan pengantin perempuan yang cantik yang ingin dipertemukan dengan suaminya, dan rasul. Bayaqulahum malakul muwakkalu biaqifu wa dhibu bihadzal amal wa tasabih. Lemparkan amal itu. Saya adalah malaikat yang menjaga iri hati. Dia ini iri hatian, orangnya iri hatian, menghendaki tetangganya tidak memperoleh kenikmatan, dan agar kenikmatan itu untuk dirinya sendiri. Itu iri hati, tidak suka tetangganya bahagia. Itu namanya iri hati. Dan ingin adalah kebahagiaan itu kepada dirinya. Orang seperti ini kan selalu menderita hari-hariannya. Setiap hari hatinya panas saja melihat tetangganya punya mobil, tetangganya punya ya mungkin sering shopping misalnya, pesta, pergi piknik dan atau mungkin juga umrah terus dan sebagainya. Panas hatinya, sakit itu. Nah itu ya. Maka yakun fadlun yang ibadah. Yahsudu innahu kana yahsudu man yata'allamu. Bahkan juga katanya iri hati terhadap orang pintar yang mengamalkan ilmunya. Masuk. Wa kullu man kana yaqudu fadlan yang ibadah yahsuduhum. Orang yang ahli ibadah dia juga iri hati. Sama saja malaikat kemudian mengatakan, ya malaikat yang menjaga langit kelima tadi mengatakan menyetop, kemudian melemparkan pahala itu, amal baik itu, kemudian kata kesombongan atau hasud itu atau iri hati. Sampai kepada berapa ini? Watas'adul hafazatu bi amal abdi lahu dha'un qadha'i syamsi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin. Malaikat menjaga, membawa amal seseorang hamba Allah yang digambarkan amal itu bercahaya seperti cahaya matahari karena sholat, zakat, banyak sholat, banyak zakat, bayar zakat, haji, umrah, jihad, puasa. Jihad perang itu padahal sih, waduh, amal-amal yang pahalanya besar sekali, besar sekali. Kemudian fawijawizu nabi ila sawis sadisah, dibawa ke langit ke-6, fayaqul malakul muwakkalu biha qifu wa dhibu bihadzal amal. Sama juga lemparkan itu amal itu semuanya. Saya adalah anak inukana la yarham insan qattu. Orang ini tidak pernah punya hati kasih, tidak menyayangi orang lain. Jadi amalnya baik diri, tetapi tidak pernah mengasihi orang lain sama sekali. Dia tidak sayang, tidak punya rasa belas kasih, bahkan kasih pada orang lain. La yarhamu insan qattu min ibadillah asabahu bala'un aw maradun. Bahkan ya temannya yang sakit dia tidak rasa itu sakit. Aw maradin bal kana yashmatu. Bahkan dia senang kalau temannya sakit, temannya menderita, temannya susah. Itu, maka amal-amal yang begitu baik banyak sekali tolak oleh Tuhan. Ada malikul rahmah, akulah malaikat yang menjaga kasih. Amaroni Rabbi Allah ta'amalahu jawizun ila ghairi qala tasallahu sudah begitu. Terus yang ketujuh ada lagi malaikat menjaga amal puasa min saumin wa salatin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in lahu duwan dan wa nahli
wadha'u syams. Katanya kotak amal yang bercahaya itu kedengaran ada wung suara begitu. Apa suara itu? Suara pujian ma'ahu salah satu alafi malakin. Jadi diiring amal itu oleh 3.000 malaikat sambil memuji malaikat itu. 3.000 malaikat itu memuji amal ini, hamba ini. 3.000 sekarang Fayujawizu Nabi Rasulullah kemudian naik ke langit 7, tetap juga oleh penjaga langit ke-7 itu dan tidak dilemparkan amal amal itu atau ya bungkusan amal itu. Terus wazibu jawarihahu wa qulubi ala qalbi ana sahibul dzikri fa inni ahjum an rabbi. Wah, ini yang paling mengerikan sih. Kita sendiri susah juga kena juga. Karena dia tidak mengingat saya. Karena tidak mengingat aku, dia melupakan aku. Begitu laku Tuhan, hatinya tertutup. Jadi waqfulu bihi ala qalbi ana sahibul dzikr fa inni ahjub an rabbi kulla amalan yurid bihi wajha rabbi. Aku menolak amal-amal apapun yang tidak karena saya, tidak untuk saya, tidak tapi untuk yang lain-lain. Jadi bukan amal ikhlas. Kalau begitu maka ini sebetulnya ingin mengatakan bahwa amal yang paling yang diterima oleh Tuhan adalah amal yang ikhlas, yang murni karena Allah, bukan karena kepentingan apapun, hanya semata-mata karena Tuhan memerintahkan begitu kita lakukan. Ini karena Allah saja. Wa idza arada bi amali ghairi Allah, orang itu tadi amal baik juga bukan karena Allah. Arada bihi rif'atan 'indal fuqaha, untuk dianggap sebagai terkemuka kalangan orang, sebut-sebut kalangan para ulama, supaya dipuji-puji oleh ulama. Wasitan fil madain, terkenal di kota-kota, populer, begitu populer, ingin populer, kualitas di berbagai wilayah negeri ini. Itu wasitan fil madain, di kota-kota dia namanya terkenal, jadi terkenal. Itu amaroni rabbi alla ad'a amalahu jawizuni ila ghairi. Jadi wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fa huwa riya. Setiap amal, setiap perbuatan kita, perbuatan baik kita yang bukan karena Allah, murni karena Allah, maka itu namanya riya, pamer. Wala yaqbalullahu amal marai, Allah tidak akan menerima amal perbuatan orang-orang yang ria, karena bukan itu Tuhan. Jadi tolak. Biasanya ya sudah, pahalanya sudah diterima di dunia, kita mendapatkan pujian, mendapatkan apa saja yang dia tapi sesuai dengan niat perbuatan itu. Uang sudah, uangnya dapat. Terus terakhir. Yang diterima siapa? Itu oleh Tuhan siapa? Wa qala wa tas'adul hafazatu bi amal abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa sumtin wa zikrillah wa tusyi'uhu malaikatus samawati sab'i hatta yaqta'u bil hujuba kullah ilallah. Ada malaikat yang membawa amal hamba Allah. Amal apa? Salat, zakat, puasa, haji, umroh, budi pekerti luhur, akhlak yang baik, lebih suka diam,
dan senantiasa mengingat Allah, maka amal ini diiring ya, bahwa diiring oleh berapa nih? Malaikat langit 7. Jadi malaikat yang ada di langit 7 tadi mengiring semua orang sehingga bisa hatta yaqta'u al-hujbah, melampaui tirai Tuhan. Melampaui tirai Tuhan. Jadi itu ada tirai antara manusia, makhluk Tuhan dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa bersama. Dan orang ini karena yang masuk bisa masuk. Kemudian Allah fayaqifuna baina yadayhi, dia berhenti di hadapan Tuhan. Gitu. Wa yashhaduna lahu bil amali shalih al-mukhlis, dan para malaikat ini semua memberikan kesaksian bahwa dia memang bekerja dan mengamalkan itu dengan tulus ikhlas karena Allah. Fa yaqulullahu ta'ala antumul hafadha ala amali abdi wa ana raqib ala ma fi qalbi. Aduh, ini kata dia aja. Iya, katanya. Cepat lagi. Nggak sanggup sama sekali saya mengikuti ini. Kata Tuhan, sudah di hadapan Tuhan, disaksikan oleh malaikat, menyaksikan semua. Orang ini amalnya baik sekali karena ikhlas karena Allah, katanya gitu. Tapi Tuhan mengatakan, ya kalian membawa amal-amal hamba-Mu, dan tetapi akulah yang mengetahui, yang meneliti, yang mengawasi hati hamba-Mu, hamba itu. Apa yang ada di dalam sudut hati itu. Ini saya kira kita harus mempelajari hati itu. Katanya Tuhan di situ. Sudut hati yang paling dalam. Inilah yang nanti akan dilaporkan. Inti dari seluruh, apa ya kalau gambarkan itu, sel inti yang menghimpun semua itu. Chipnya lah. Chip ya. Inilah yang paling mengetahui adalah Tuhan. Diliputi oleh banyak sekali, tapi ada yang paling sentral. Saya tidak tahu nanti karena Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyebut beberapa istilah ya yang kita terjemahkan agak sulit juga. Ada akal, ada qalbu, hati kita terjemahkan, ada nafs, jiwa, itu ada intelek. Wah, itu bagaimana ya? Yang sifatnya sangat ya tidak bisa dilihat, tetapi dia merasa. Hati itu bukan yang daging itu, bukan, tapi ada di sini. Kita nggak tahu yang menerima itu di sini, apa menerima di sini. Tapi itu ya, itu perumpamaan hadis itu. Ada segumpal daging. Oh iya kalau bukan itu ya. Bukan. Itu kan memudahkan saja. Tapi yang itu dia pergi itu gimana? Yang kita tahu di dalam ayat Quran itu kan ketika orang meninggal, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa katanya yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, ila rabbiki, pada Tuhan, radiyatan, dengan senang, dengan rela, dengan puas, dan pada Tuhan puas, Tuhan senang, dan kamu senang. Jiwa yang damai. Jadi jiwa itu akan pulang nanti. Itulah yang akan diperiksa. InsyaAllah itu ya.
berat sekali katanya. Begitu makanya dia itu kata Allah, amalnya bukan untuk saya. Walaupun kalian mengatakan itu ikhlas, tapi nyatanya tersimpan. Ini yang paling rahasia sekali ya. Itulah yang menentukan hidup manusia di akhirat nanti. Bukan pengakuan, bukan apa. Tuhanlah yang menjaga hati, jaga inti hati. Raqib. Fa'alaihi la'nati. Dia itu hukum. Aku hukum dia. Fataqul malaikatu kulluha. Malaikat tadi mengatakan kepada Tuhan, la'natuka wa la'natu. Alaihi la'natuka wa la'natu. Masya Allah, Tuhan, Engkau menghukum dia. Menghukum dia. Menghukum kami juga. Nah, itu. Kemudian malaikat juga kena. Kalian mengerti. Mana ini makanya aman fihinya semua yang ada dalam ayat ini itu kena hukuman semua. Bunyi begitu ya. Summa baka Mu'adz wa tahaba ittihaban syadidan. Mu'adz menangis menjerit. Masya Allah. Kira-kira begitu. Ya Allah. Rahasia Tuhan. Jadi terus bagaimana katanya? Harus bagaimana katanya? Terus Waqala Mu'adz qultu ya Rasulullah anta Rasulullah wa ana Mu'adz. Ya Nabi, engkau itu utusan Tuhan dan aku adalah Mu'adz. Oke, fa kaifa li bin najati wal khalas minka? Bagaimana tolong beritahukan kepada saya bisa selamat dari semuanya itu, supaya saya dihukum, supaya pekerjaan saya betul-betul ikhlaskan Allah. Harus bagaimana? Gitu. Bagaimana aku bin najati selamat wal khalas dan selamat min dzalika. Nabi hanya mengatakan iqtadi bi. Ini penting. Sudahlah kita ikuti Nabi. Apa kata Nabi? In kana fi amalika nafsun ya Mu'adz, hafiz ala lisanika min al-waqi'ah fi ikhwanika. Sudah, kalau ada perbuatanmu yang kurang baik atau kurang banyak yang kurang, amal-amal baikmu kurang banyak sekali, maka yang paling utama adalah jaga lidah. Hafiz lisanaka, jagalah lidahmu, jangan membicarakan orang, jangan benci. Hafiz lisanaka minal waqi'ah ghibah. Jadi berat sekali itu menciptakan keburukan orang di hadapan publik itu. Insyaallah dosa besar. Kata Allah kan di dalam ayat Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah kamu saling menggunci teman. Apakah kamu menghendaki, maka di antara kamu atau kamu menghendaki makan bangkai saudaramu. Jadi diumpamakan orang yang menggunjing itu sama dengan bangkai saudara. Insyaallah itu yang satu. Min hamalatil Quran. Ini tahu di Al-Ghazali lebih mengkhususkan lebih. Jangan kamu menggunjing orang-orang yang hamalatil Quran itu orang yang membawa Al-Quran. Membawa itu ya mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, amalan. Tapi biasanya orang
menghafal Al-Quran, tidak selalu begitu. Wahmil dzunubaka 'alaika wa la tahmilha 'alaihim. Tanggunglah dosamu itu pada di pundakmu sendiri, jangan di pundak orang lain. Wala tuzakki nafsaka bi dhammihim, jangan tuzakki nafsaka, jangan memuji diri sendiri itu dengan mencaci maki orang. Jadi jangan memuji diri sendiri dan dengan mencaci maki orang, menjelek-jelekkan orang. Pesan Nabi begitu. Wala tarfa' nafsaka 'alaihim biwad'ihim, sama saja. Jangan kamu menganggap lebih tinggi daripada orang lain sambil merendahkan orang lain. Gitu. Wala tarfa' nafsaka 'alaihim. Jangan kamu mengangkat dirimu sendiri di atas mereka. Orang lain. Biwad'ihim, dengan meletakkan mereka di bawah. Gak bisa diartikan kamu mengasah diri lebih hebat dan orang lain lebih rendah. Itu yang pesan Nabi. Orang balik saya kira kembali lagi tadi dulu. Wala tadkhul amal dunya fi amal akhirah. Nah, ini jangan kamu memasukkan kepentingan duniawi ini dengan atas nama kepentingan akhirat. Begitu. Pakai sepertinya orang ahli agama untuk tekun, sopan. Wah, yang penampilannya agamis gitu. Tetapi ternyata untuk mencari keuntungan. Jadi namanya tadkhul amal dunya fi amal akhir. Dan kepentingan duniawi itu atas nama kepentingan akhirat. Ya silakan deh bagaimana kita menafsirkannya bisa. Semua demi kepentingan diri sendiri. Tapi menjual agama. Wala tura'i bi amalika. Bolak-balik jangan pamer. Pamerkan tindakan. Wala tatakabbar fi majlisika. Jangan sombong tempat pertemuan kamu. Likai yahzar nas min su'i khuluqika, supaya orang tidak benci. Wala tunadi rajulan wa indaka akhar. Sampai begitu ya. Kami mengatakan jangan berbisik-bisik dengan teman. Orang di situ ada teman yang lain, ada 3 orang misalnya. Kamu berbisik dengan 2 orang. Dengan temanmu ada orang ketiga, dan wala tunadi rajulan wa indaka akhar. Wala tata'azzam 'alan nas wa tanqati'u 'anka khairatul dunya. Ya, jangan mengagungkan diri lah, nama saja tadi. Wala tumazziqin nasa bilisanika. Oh, ini berarti jangan melukai hati orang. Nanti kamu di akhirat nanti akan diterkam, dirobek-robek oleh anjing neraka. Jangan neraka. Begitu. Wala tumazziqin nasa bilisanika, dengan ucapanmu menjadikan orang lain sakit hati, terkoyak-koyak seperti hatinya itu terkoyak-koyak oleh ucapan-ucapan itu. Buat sakit, buat lara, menderita. Kamu nanti di akhirat, kata Nabi, akan dirobek-robek oleh anjing neraka. Itu kilabunna yaumal qiyamah finna.
Qala Allah Ta'ala wan nasyitati nashta. Hal tadri ma hunna ya Mu'adz? Qultu ma hiya illa bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kilabun finnar. Sama saja. Merobek daging. Mayutiku. Nah, sekarang selalu dialog Nabi dengan Mu'adz ini menarik sekali karena Mu'adz coba cari jalan keluar, cari cara agar selamat, jangan disiksa oleh Tuhan di akhirat nanti atau perbuatan. Bagaimana cara menyelamatkan diri, membebaskan diri dari ini? Bagaimana? Man yutiqu hadhil khisal wa man yanju minha. Nabi, siapa yang mau laksanakan ini? Dan siapa yang bisa selamat dari perbuatan-perbuatan? Qala ya Mu'adz innahu la yasiru ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi inma yakfi an tuhibban nas. Ini sekali menurut saya. Ini mudah sebetulnya kata Mu'adz, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa? Nabi mengatakan innama yakfika min zalika an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika wa takrahu lahum ma tukrahu li nafsika. Ini yang sering sekali saya katakan di mana-mana. Bagaimana? Cintailah orang sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Dan janganlah jangan melakukan sesuatu yang tidak kamu yang tidak disukai oleh mereka, sebagaimana kamu tidak ingin orang lain melakukannya kepada kamu. Itu bahasa yang lain, compassionnya yang sudah itu. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan, dan jangan melakukan orang lain sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan. Itu. Ini compassion universal ini. Semua agama-agama mengajarkan ini. Saya selalu kan ngomong begini di mana-mana kan, dalam setiap kesempatan pidato atau apa, ahibba kullan nas atau ahibba kulla insanin takunu daiman bainal wardi warriyad. Cintailah semua orang, niscaya engkau akan berada di taman di antara bunga mawar dan taman-taman surga. Itu yang saya selalu ngomong. Cintailah semua orang, niscaya engkau akan selalu berada di antara bunga mawar dan taman-taman surga. Wah, enak sekali. Dunia ini diciptakan karena cinta Tuhan, karena cinta. Jadi Nabi mengatakan, tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Apa yang kamu senang, lakukan itu kepada orang. Jika kamu ingin disenangi orang, ya kamu harus menyenangi orang. Jadi manusia itu cermin bagi yang dirinya sendiri. Apa yang dia sakit, kalau dipukul, satu juga akan sakit kalau dipukul. Kalau diberi senang, dan orang lain juga dia senang. Begitu selalu. Kalau ini sufi begitu, sufi besar itu kayak Al-Hallaj, muzizat ruhaka ruhi kama tumizatul khamratu bil ma'is salali wa idza massaka syai'un massani wa idza anta ana fi kulli hal. Aku adalah kau sebetulnya. Jika sesuatu menyentuhmu, dia juga menyentuh. Aku adalah kau dalam segala. Ada lagi satu cerita yang menarik saya. Seorang mengetuk pintu, tok 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 tok. Kata penghuni rumah itu, tanya siapa? Saya menjawab, saya. Aku.
pintu itu tidak dibuka, pintu itu tidak dibuka, kita pulang. Tapi saya coba lagi, lalu mencoba lagi, ketok lagi, tok 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 tok. Yang mempunyai rumah itu bertanya, siapa? Kau. Jawabnya, kau. Baru dibuka. Oh, kau adalah aku. Kau adalah aku. Kalau tadi asing itu. Kalau saya jawab kau, kamu aku, itu asing. Bukan menjadi diri dia. Jadi masih ada kesenjangan, tidak pengertian itu. Nanti akan membahayakan. Tapi aku adalah kau. Oh iya. Menyatulah esensi kemanusiaan itu. Ini yang dimaksudkan. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan, dan jangan perlakukan orang lain sebagaimana engkau tidak ingin. Sebagaimana kamu tidak ingin orang lain memperlakukanmu. An tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika wa takrahu lahu ma takrahu li nafsika. Jadi malam saya ngaji di pesantren, ada yang saya nggak tahu apakah ada orang bisa atau tidak. Al-Quran menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sampai kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai kepada orang lain. Misal, lantanalu, kalian tidak akan memperoleh, mendapatkan albirro, kebaikan, hatta tunfiqu, sehingga kamu memberikan, mensedekahkan, menyerahkan, apa yang kamu cintai untuk orang lain. Bagaimana? Siapa yang bisa? Orang punya duit. Ini kan ada lucu ya. Ada cerita lucu kalau saya ngaji, biasa ngaji pada guru itu, kiai itu. Kalau ada cerita terus ingat diceritakan lagi. Kiainya itu katanya ngaji itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan memperoleh kebaikan sampai kamu menciptakan. Anaknya mendengar pengajian itu, bapaknya itu. Tiba-tiba pulang, di rumah ada orang meminta-minta. Anaknya mengetahui ada orang. Minta apa? Minta apa itu? Sarung perayaan untuk hari raya. Maka anaknya itu ingat, bapak punya sarung payung yang bapak suka itu VHS. Wah, ini hebat. Benangnya itu benang yang halus sekali. Wah, tarik. Katanya, kata bapak makcik itu kan, yang harus diberikan itu adalah yang paling dicintai. Terus diambil lah katanya. Tapi ketika diambil, tahuan bapaknya, apa ini? Kan saya serahkan kepada orang yang di luar yang minta itu. Yang mana ini? Ya jangan ini sih yang yang bapak sukai, ini yang dia senangi ini. Jangan. Loh, kata bapak tadi malam ngaji lantaran al-birra atau itu baru untuk orang lain katanya. Wah, kacau ini. Ngaji untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi saya bilang makanya itu ada yang sanggup enggak gitu, yang kita miliki, yang kita cintai diberikan kepada orang lain, begitu baru. Masya Allah. Ya, itu ada orang hebat sekali, orang hebat sekali. Cinta itulah pusat dari segala. Jangan punya sesuatu, karena kalau punya takut. Gitu. Qasalim itu. Fa'idan antam ya Mu'ad, inilah yang selamat. Mencintai orang lain.
Jangan melukai ciptaan Allah, karena Tuhan sendiri tidak pernah menyakiti ketika atau merendahkan ketika Dia menciptakannya. Iya, Tuhan tidak pernah merendahkan ciptaan ketika Dia menciptakan. Jangan kamu rendah ciptaan Allah. Katanya ini, qala Khalid bin Ma'dan. Oh, jadi seorang yang bertanya kepada Mu'adz tadi namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan kemudian mengatakan, "Fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatan lil Qur'anil 'azim min Mu'adz hadha." Sejak itu saya tidak pernah melihat orang yang paling sering membaca Al-Qur'an selain Mu'adz. Sudah mendengarkan hadis Nabi tadi. Saya mendengarkan hadis Nabi tadi, Mu'adz akhirnya baca Quran. Fata'ammal ayyuhar raghib fil 'ilmi hadhihi al-khisal wa 'alam anna a'zama al-asbab fi rusukhi hadhihi al-khaba'ith al-qalbi talabul 'ilmi ajnuba wal nafasa. Kata Al-Ghazali, Al-Ghazali kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa faktor paling penting, paling mendasar mengapa sifat-sifat buruk tadi merasuk ke dalam jiwa manusia, ke dalam hati manusia. Sombongan, iri hati, populer, ingin dipuji, membanggakan diri sendiri, terusnya itu. Apa ini? Faktor paling utama itu apa? Al-Ghazali, talabul ilmi li ajlil mubahati wal munafasah. Oh, gitu ya, sederhana Al-Ghazali. Mencari ilmu pengetahuan untuk berbangga-bangga, untuk berkontestasi. Cari kekayaan supaya lebih kaya daripada dia, mencari jabatan supaya dia itu berlomba-lomba untuk mencari kedudukan, mencari kekayaan, mencari popularitas dan sebagainya. Cari ilmunya itu, mencari ilmunya kan, pengetahuannya kan. Fala ba'din an aktsari hadhil khisal mutafaqqim istahdafun laha wa muta'allil halal. Dan ini kebanyakan orang-orang pintar, bukan orang awam itu. Orang-orang yang kelas menengah ke atas itu. Mutafaqih, orang yang ngerti. Mutafaqihatu ustahdafun laha wa huwa muta'allil halal. Justru orang-orang pintar itulah yang melakukan ini, bukan orang awam. Orang awam ditipu semuanya itu. Banyak pahalanya orang awam. Fa'udhur ayya umurika aham atata'allam kaifa al-hadr min al-hadhihi al-umurikat wa tashqalu bi islahi qalbika wa 'ilmal akhirah am ala an taqutum al-qalb. Sekarang tinggal kamu pikir saja. Apakah yang kamu anggap penting itu belajar menghindari sifat-sifat yang merugikan, yang merusak, yang menghancurkan kemanusiaan itu, ya, belajar menghindari itu, dan kemudian sibuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki hatimu, membersihkan dari segala dosa, kotoran yang ada di dalam hatimu itu, kemudian ya membangun amal-amal untuk persiapan di hari akhirat, persiapan bekal di hari akhirat itu, atau kamu terlibat di dalam proses kekacauan sosial itu, kerusakan sosial itu. Cuma karena itu dia sih di Facebook, di macam-macam itu loh. Apa harus diladeni apa enggak, ikut-ikut sama mereka juga. Itu kita selalu ingin mengikuti mereka terus. Ada bahasanya tuh, not ladin betul. Oh, gitu. Tidak harus kembali. Kalau saya begitu, ayo kita perbaiki diri kita sendiri, ayo perbaiki diri kita sendiri. Jangan orang
dalam. Jadi Fatadul min ilma huwa sabab li zatil kibar, itu semakin menambah sombong, ria, iri hati, mengagumi diri, memuji diri sendiri, sehingga hancurlah semuanya ini. Alam semesta ini hancur bukan karena orang, tapi oleh jin manusia, bukan oleh yang lain-lain, bukan oleh manusia. Hadhihi wa'lam anna hadhihi al-khisal min as-sa'as min ummahati khaba'isil qulub wa laha maghrasun wahid hubbud dunya. Nah, perasaan dari semua itu apa? Dari tiga sifat yang buruk tadi, beberapa sifat yang buruk tadi, intinya apa? Apa ya? Yang jadi hal mendasar itu apa? Nah, kata Imam Ghazali, wa huwa hubbud dunya, mencintai dunia. Itu akar dari seluruh persoalan adalah kita mencintai dunia. Tadi kita menjatuh cari uang, jabatan, keluarga, hati kita tertutup dari Tuhan. Hati kita tertutup. Terus menerus hidup kita selalu begitu tertutupan kita dari Tuhan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pokok dari semua kerusakan sosial. Padahal dunia adalah ladang untuk akhirat. Persemaian, menanam untuk nanti buahnya akan dibawa ke akhirat. Faman akhadha min ad-dunya biqadri ad-darurah liyasta'ina biha al-akhirah fa mazru'atuhu wa man arada ad-dunya liyatana'ama biha fa-dunya mahlatatuhu. Jika dunia diperlukan sekedar untuk bisa hidup, bisa untuk beribadah kepada Allah, maka itu oke. Tetapi kalau itu untuk kenikmatan diri semuanya, maka itulah yang akan mencelakakan. Fahadhihi tafsiratun. Nah, inilah ringkasan saja dari apa yang saya uraikan panjang lebar di dalam kitab saya, kata Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Saya kira kalau kalian mengikuti pengajian streamingnya Ulil, sedang ngaji itu tuh hebat sekali. Ajaibul Qalb itu bagian yang ketiganya. Ada Ulumuddin bagi 4 bab ibadah, bab amalan, pergaulan sosial, bab keajaiban hati. Bagaimana hati itu satu cilik sendiri penak-peniknya. Tapi di dalam keajaiban hati itu juga ada akal, ada jiwa, ada hati, segala macam. Menarik sekali. Wah, lebih daripada kajian psikologi sekuler. Itu psikologi transenden. Terbuka, tersingkaplah rahasia-rahasia ketuhanan itu. Wah, luar biasa itu. Ya, saya baru mengerti ya kemungkinan bahwa kemarin saya katakan ada orang yang mengatakan andai kata seluruh perpustakaan di dunia itu terbakar, yang tersisa hanyalah kitab Ihya Ulumuddin saja, maka seluruh isi perpustakaan yang terbakar dapat dibangun kembali dari pembaca menelaah kitab Ihya Ulumuddin. Wah, dahsyat betul itu. Ada filsafat, ada tasawufnya, ada semuanya. Nah, saya kira begitu. Di sini karena selesai. Wa jarabta biha nafsaka wa tawa'ta 'alaiha fa 'alaika bi kitab Ihya Ulumuddin lita'rafa kaifa al-usul ila qatil taqwa. Jika kamu mencoba, carilah kitab itu dan pelajarilah supaya kamu mengetahui sampai kepada inti takwa di hati. Andai kata hatimu telah diliputi oleh wa idza amarta bit taqwa fa'tina qalbika fa 'inda dzalika tartafi'ul hujub bainaka wa bain rabbika. Waduh, ini mudah sekali, hebat sekali. Andai kata kamu hatimu telah diliputi cahaya takwa, takwa yang kemudian masuk cahaya-cahaya di hati itu, niscaya
dikatakan tersingkaplah hijab tirai antara kamu dengan Tuhan. Begitu. Bainaka wa baina rabbika wa tankashifu laka anwarul ma'arif, dan terbukalah cahaya-cahaya pengetahuan ketuhanan. Itu. Wa tanfajir min qalbika yanabi'ul hikam, dan memancarlah dari hatimu kebijakan, sumber-sumber kebijaksanaan. Filosofinya muncul. Saya membaca para filosof besar dari Socrates misalnya, Platon, kemudian Aristoteles, itu banyak sekali kebijaksanaan itu yang luar biasa indah, sama dengan hikmah-hikmah agama itu tadi. Baik ya, begitu. Watan tahrik asral malak wal malakut, tersingkap dahuanlah kerajaan langit dan kerajaan rahasia langit dan rahasia bumi. Itu bahasa disebut ya. Sekian, insyaallah alam bisawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.